Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Saya tadi urusan keluar. Iya. Monggo menawi wonten pengumuman, Pak. Maaf terlambat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang saya hormati, pagi ini kajian kita kami rangkaikan dengan acara peluncuran program dari pengurus takmir, yaitu untuk memulai pembangunan sarana dan prasarana Masjid Mujahidin. Apa sarana dan prasarana yang akan kita bangun, yaitu ruangan sekretariat, ruangan remaja masjid, mungkin tempat pertemuan, dan yang paling krusial ini adalah ruangan untuk tempat keranda yang ini betul-betul menyulitkan kita kalau misalnya ada musibah, ada yang meninggal, mengangkat keranda dari bawah ke atas itu sulit sekali. Makanya ini juga yang utama yang kita perlukan. Ini sebenarnya merupakan usulan dari jamaah untuk membangun sarana dan prasarana ini. Kemudian kita jadikan program dari pengurus takmir. Dan proses yang kita lalui sebenarnya sejak awal kita memutuskan untuk mengambil program ini, untuk membangun ini. Prosesnya sudah kita lampaui dan insya Allah pagi ini sudah kita tinggal luncurkan. Kita sudah ada panitianya, panitia pembangunan. Kita sudah buat proposal untuk mencari donatur. Kita sudah bikin bannernya, dan kami juga sudah membuat rekeningnya. Jadi pagi ini kita tinggal acara peluncuran. Besok pagi insya Allah banner bisa kita pasang, dan proposal bisa kita sebar. Di sini saya akan menunjukkan panitia
sebagai ketua adalah Pak Suito Kiman dari RT 3. Mungkin Bapak belum mengenal. Silakan Pak Wito untuk berdiri dulu supaya kenal. Nah, ini Pak Wito. Beliau ini barusan pensiun dari Waskita Karya. Ya. Oh, Wijaya ya, Wijaya Karya ya. Nah, ini saya pikir memang cocok sudah untuk sebagai ketua pembangunan masjid kita ini. Kemudian sekretarisnya ini juga orang baru, Mas Henry. Mana Mas Henry ini? Nah, ini Mas Henry ini menantu dari Pak Bambang Samiono. Nah, dari RT 2. Kemudian bendara tak asing lagi, nggak usah berdiri Pak Agus, semua sudah kenal. Jadi bendara memang kami pisah, ada bendara operasional tetap Pak Jainal, Pak Agus khusus bendara pembangunan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sengaja tidak membuat kotak amal, kotak sedekah khusus untuk pembangunan. Jadi jikalau Bapak Ibu ingin menambah amalnya untuk pembangunan, silahkan memasukkan di kotak-kotak yang ada saja. Jadi nanti kelebihan masukkan kotak yang ada itu normalnya kan untuk operasional masjid, tapi jika ada kelebihan dari pemasukan tersebut akan kita masukkan ke biaya pembangunan masjid juga. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan tidak lupa saya sebagai ketua takmir minta dukungan kepada seluruh jamaah Masjid Mujahidin ini untuk suksesnya program kita ini. Dan tidak lupa saya juga mohon kepada Pak Ustadz untuk memberikan doanya setelah memberikan tausiah nanti, agar apa yang kita rencanakan ini bisa lancar dan berhasil. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita telah mendengar bersama paparan dari Ketua Takmir. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati untuk bermurah hati, berpartisipasi di dalam kegiatan renovasi, di dalam kegiatan peningkatan fasilitas untuk ibadah di masjid yang kita cintai ini. Semoga segala amal ibadah yang terkait dengan pembangunan akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, setiap kita tentu ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin tentram,
ingin tenang, dan apa yang kita inginkan hanya kita dapatkan ketika kita beriman dan membenarkan keimanan dengan berbuat kebaikan. Tentu kita selalu ingat yang Allah firmankan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dengan berfirman, "Man 'amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang berbuat kebaikan, siapa yang menjalankan ketaatan, siapa yang selalu mengisi hari-hari sehat ketika sempat dengan berbuat kebaikan, apakah itu laki-laki ataukah perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang melaksanakan aktivitas kebaikan itu dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memastikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh-sungguh kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik di dunia. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Iman menjadi pondasi diterimanya amal. Oleh karenanya, ketika Nabi bertanya kepada Ummu Ma'bad mengenai orang yang menanam sesuatu lalu tumbuh dan dimanfaatkan oleh makhluk, dimakan oleh burung atau mungkin makhluk yang lainnya, menikmati apa yang telah dia tanam, maka ketika Nabi mengecek sejauh mana Ummu Ma'bad, seorang yang bukan masuk sahabat besar, bukan termasuk pembesar dari kalangan sahabat, menyerap dari apa yang Nabi ajarkan. Kata Ummu Ma'bad, jika orang itu muslim lalu dia menanam dari apa yang ditanam dimakan oleh burung atau mungkin makhluk yang lainnya, maka tentu dia akan mendapatkan kebaikan. Iman jamaah rahimakumullah menjadikan sedikit dari apa yang diamalkan menuai kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan sebanyak apapun ketika orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai muslim, maka tidak ada gunanya sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali untuk dia di dunia dan di akhiratnya. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kebaikan yang dilakukannya mendapatkan kebaikan tidak hanya di dunia, tapi kebaikan yang di akhirat dia akan dapatkan pula. Makanya jika ada kesempatan berbuat kebaikan, berinfak, bersedekah, terlebih lagi untuk renovasi tempat ibadah, tempat kita untuk berdakwah, maka niatkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, dan orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka sifat sebagaimana di surah Al-Ahzab ayat 36 Allah berfirman,
Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin, tidaklah patut, tidaklah pantas, tidaklah bagi mereka orang-orang yang menyatakan telah beriman dari kalangan laki-laki dan juga wanita, ketika dia telah menyatakan amantu billah, aku telah beriman kepada Allah, ketika dia telah mempersaksikan dengan dua kalimat syahadat yang diucapkan, dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kita semua selalu mengulang dua kalimat syahadat ini di saat kita bertasyahud, apakah itu di tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, dikala kita mengumandangkan azan dan iqamah, ketika kita mendengar muadzin mengumandangkan azan, begitu pula ketika muadzin mengumandangkan iqamahnya, dua kalimat syahadat diucapkan dan kita ikuti. Begitu pula ketika di pagi dan sore hari, kita juga menyatakan dua kalimat syahadat di zikir pagi dan sore. Di saat kita setiap kali selesai berwudu, kita setelah selesai berwudu tentu tidak lupa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ucapkan dua kalimat syahadat itu. Dua kalimat syahadat yang kita selalu ucapkan setiap saat menuntut suatu konsekuensi untuk kita menerima segala ketentuan, segala keputusan, semua ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Seorang mukmin laki-laki dan perempuan ketika dia telah menyatakan beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan, begitu pula Rasul-Nya juga telah menentukan, memberikan keputusan, menyampaikan ajaran, lalu mereka memiliki pilihan lain di dalam urusan mereka, di luar atau mengikuti selain dari yang Allah telah putuskan. Dan Allah menutup di penghujung surah Al-Ahzab ayat 36 ini, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengambil satu opsi, mengambil satu pilihan selain dari yang Allah telah pilihkan, yang Allah telah tetapkan di dalam urusan mereka itu, maka sungguh dia telah memasukkan dirinya kepada golongan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, menyelisihi Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia benar-benar telah sesat dan berada dalam kesesatan yang nyata. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Qadir, beliau mengatakan saat menjelaskan surah Al-Ahzab ayat yang ke-36 ini, kata beliau, annahu la yahillu limay yu'minu billahi, bahwasanya tidak halal
la yahillu bimakna haramun, haram bagi orang yang beriman kepada Allah, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah. Idza qadallahu amran, jika Allah telah memutuskan suatu perkara, ayyakhtara min amri nafsihi ma syaa, lalu dia memilih suatu perkara yang menghendaki hawa nafsunya. Tidaklah hal itu dilakukan oleh mereka yang telah menyatakan beriman kepada Allah, memilih suatu perkara yang keluar dari ketentuan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bal yajibu alaihi ayyad'ana lil qada wa yuwafiqu wa yuqifu li nafsihi tahta ma qadallahu wa qtarahu lahu. Bahkan wajib bagi orang yang beriman untuk tunduk kepada keputusan Allah, dan dia menahan dirinya dengan mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala memutuskan dan memilihkan baginya. Makanya ulama di dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan, wala yanbaghi lil mu'minin wala mu'minatin idza hakamallahu wa rasuluhu fi hukman ay yukhalifahu. Tidaklah pantas, tidak patut orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu hukum lalu dia menyelisihinya dengan memilih apa yang hawa nafsunya menginginkannya. Hawa nafsu orang yang beriman tunduk kepada yang datang dari Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mengingatkan, siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah keluar dari jalan kebenaran dan dia benar-benar dalam keadaan bu'dan zahiran, benar-benar jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur jamaah rahimakumullah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah menjelaskan kepada kita perihal adab yang mesti kita laksanakan di dalam berpakaian. Beliau menyampaikan kepada kita beberapa poin yang kemarin telah kita bahas. Di antara poin yang kita telah bahas untuk ingat kembali, di antaranya an la yalbisal muslimu libsatal muslimah walal muslimatu libsatar rajuli litahrimir rasuli sallallahu alaihi wasallam dzalika biqaulihi, agar seorang muslim laki-laki tidak mengenakan, tidak memakai pakaian dari seorang muslimah. Begitu pula sebaliknya, tidak diperkenankan seorang wanita muslimah memakai pakaian yang itu merupakan pakaian yang kita telah ketahui khusus pakaian bagi para lelaki. Wanita tidak boleh memakai pakaian yang itu masyhur adalah pakaian laki-laki. Begitu pula seorang laki-laki hendaklah tidak memakai pakaian yang masyhur itu adalah merupakan pakaian dari para wanita yang kita sudah masyhur, sudah tahu ini pakaian laki-laki, ini pakaian perempuan. Maka pastikan pakaian kita adalah bukan pakaian yang menjadi lawan jenis kita. Karena hal itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala sallallahu alaihi wasallam,
la'anallahu al-mukhannithina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Allah telah melaknat bagi al-mukhannithina minar rijal, bagi lelaki yang berkarakter feminim, laki-laki yang memakai pakaian perempuan atau bergaya bicara perempuan, atau dia berperilaku seperti perilakunya seorang wanita. Begitu pula sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat al-mutarajjilati minan nisa, wanita-wanita yang tomboy seperti laki-laki, cara potong rambut dan seterusnya, maka pastikan memiliki hal yang tidak sama di antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Begitu pula sebagai orang tua, sebagai wali, bagi anak-anak hendaknya tidak memakaikan pakaian yang itu adalah pakaian bagi putra untuk putrinya, pakaian bagi putri dari putranya. Dilaknat hal yang demikian itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk lucu-lucuan, bukan untuk menjadi orang tertawa. Ini peringatan di dalam Islam. Apalagi jamaah rahimakumullah, kita dapatkan fakta lapangan. Ketika ada orang yang dia bergaya feminim dari laki-laki, yang menjadikannya dengan membiasakan tabiat kewanitaan untuk dirinya, menjadikan masuknya gangguan. Orang-orang bencong itu laki-laki asli. Begitu pula orang-orang yang tomboy, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan dia adalah sebagai seorang wanita. Tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Makanya Allah tegaskan, walaisa dzakaru kal untha. Tidaklah laki-laki sama dengan perempuan. Allah bedakan jenis kelamin, Allah bedakan sifat. Kalau ada perilaku yang menyimpang, itu karena salah asuh, karena salah di dalam pembiasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wal Imam Ahmad, beliau bersabda, la'anallahu ar-rajula yalbisu libsatal mar'ati wal mar'ata talbisu libsatar rajuli. Allah melaknat kepada laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Begitu pula seorang perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Sebagaimana juga Nabi menegaskan bahwa Allah melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat kepada laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Masing-masing memiliki sifat dan jenis pakaian yang itu masyhur untuk laki-laki. Kecuali ada pakaian yang itu adalah al untuk semua jenis. Contoh, ya, sendal jepit. Sendal jepit kayak swallow, kayak skiwe, itu adalah al, nggak masalah. Tapi kalau sudah kelihatan modelnya, ada sandal jepit, ada manik-maniknya, potongannya beda, ini spesial untuk wanita, untuk kita tidak memakainya. Atau kaos kaki,
Kaos kaki itu ada yang spesial ibu-ibu yang pakai. Atau mohon maaf ini. Ada celana dalam yang spesial untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kelihatan modenya beda. Kalau itu kita tahu, tidak boleh ibu-ibu nekat pakai. Yang itu adalah spesial untuk bapak. Begitu pula, ya, bapak-bapak tahu modelnya ini, nggak boleh nekat. Loh, nggak ono kok. Ya. Nggak boleh. Kita mesti tahu model itu. Kalau itu adalah model yang memang spesial untuk jenis kelamin yang kita ketahui itu untuk wanita, maka jangan dipakai. Kaos kaki yang ada untuk spesial jempol, biasanya itu adalah untuk ibu-ibu. Bunyi yo, ojo pak itu, timbang sama dilaknat engko. Jangan. Ini di dalam Islam sampai diatur seperti ini supaya hari-harinya dia dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya. Kita tahulah lipstick itu spesial untuk wanita. Ya, sifat alis. Gak ono wong lanang sifat alisan. Ini adalah satu hal yang kita ketahui untuk jenis tertentu. Kemudian ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak yang saya hormati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Kitabul Libas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza nazi'a falyabda bishimal litakuna al yumna awwaluhuma tana'alu wa akharuhuma tanazza'u." Ketika salah seorang kalian hendak memakai ya, pakai baju, pakai kaos, pakai pakai sarung, pakai celana. Sarung itu yang melangkah hendaklah kaki kanan dulu. Ya, yang kalau masuk. Kalau misalkan mau dimasukkan bareng, ya bareng, jangan sampai kiri dulu. Maka hendaklah salah seorang ketika hendak memakai falyabda bil yumna. Ketika hendak memakai itu, kata Nabi, maka mulailah dengan mengenakan itu yang kanan. Kalau melepas, hendaklah memulai melepasnya itu bishimal. Bishimal bimana? Bil yusra, dengan yang kiri. Litakuna al-yumna awwaluhuma tana'alu. Maka hendaklah yang organ kanan, organ tubuh kanan itu menjadi yang pertama ketika memakai atau mengenakan. Sedangkan yang lainnya, yakni yang kiri adalah ketika melepas. Maka hendaklah kita ketika memakai yang kanan, ketika melepas yang kiri. Ini mendatangkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kalau melepas kopiah, maka tangan kanan yang melepas. Yang kalau pakai ya, kalau mohon maaf, kalau melepas tentunya melepas adalah menggunakan tangan kiri. Kalau memakai menggunakan tangan yang kanan. Begitu pula ketika kita ini bersendal, bersepatu, pakai kaos kaki, melepas baju, ya, melepas celana, diperhatikan memakai yang kanan untuk melepas yang kiri. Dan ketika melepas, Nabi menuntunkan untuk kita baca bismillah. Begitu pula ketika kita memakai.
Mengapa melepas itu pakai baca bismillah? Nabi bersabda, yang menjadikan penutup aurat seorang muslim dengan bangsa jin adalah ucapan bismillah. Itu menjadi penutup. Jadi kalimat bismillah itu luar biasa, mendatangkan perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil ini, jamaah rahimakumullah, ketika kita menyimpan sesuatu pastikan membaca bismillah. Di beberapa tempat ramai sekali karena ini juga diviralkan oleh medsos, banyaknya uang-uang yang hilang. Banyaknya barang-barang yang hilang. Ya. Uang saya kurang, ramai sekali itu diceritakan sehingga membuat kecemasan. Maka pastikan ketika menyimpan, walaupun itu diberangkas, karena bagi bangsa jin yang jahat tidak ada penghalang untuk bisa menembus ruang-ruang yang diinginkan. Makanya menutup gerbang, baca bismillah. Menutup pintu, baca bismillah. Naruh uang di dompet, baca bismillah. Naruh uang di brankas, baca bismillah. Kalau seandainya sudah membaca bismillah dengan sempurna, hatinya terhubung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan keberkahan serta pertolongan hilang, maka kemungkinan bukan bangsa jin yang mengambil. Ya, bangsa manusia. Solusinya bagaimana? Ya pasang CCTV. Nanti kan kelihatan gondolnya. Ada orang sudah, uang saya sudah taruh di Al-Quran tapi kok hilang. Sama naruhnya baca bismillah enggak? Dan juga Al-Quran digunakan untuk nyimpan uang. Itu pelecehan. Tak daken di Al-Quran duit 1 juta. Kok hilang? Ya Al-Quran buat nyimpen. Al-Quran itu bukan berangkas. Ya Al-Quran itu adalah untuk kita baca, kita pahami, kita amalkan, bukan tempat simpan uang. Makanya hendaklah kita berusaha melaksanakan yang diajarkan di dalam agama ini. Juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna fi sya'nihi kulli fi tana'ulihi wa tarajuli wa tuhurihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau itu menyukai di dalam segala yang dilakukan itu dengan memulai yang kanan. Memulai yang kanan, berwudu, beliau mengajarkan kanan dulu baru kiri. Di dalam semua keadaannya, fi tana'ulihi, di dalam berpakaian. Nabi mendahulukan yang kanan. Ya, yang kanan. Kalau pakai jam tangan bagaimana? Kanan. Wa tarajjulihi, ketika beliau menyisir. Menyisir itu adalah bagian kanan, baru kiri. Begitu pula ketika kita memandikan jenazah dari organ yang kanan. Wa tuhurihi, juga di dalam bersuci. Maka yang kanan dulu. Dan kita diajari oleh Nabi, ketika kita memakai pakaian yang baru, sendal baru, celana baru, kaos baru, baju baru, sarung baru, kain panjang baru, kerudung baru. Beliau mengajarkan kepada kita untuk membaca Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairuhu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu.
Ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Anta kasautani, engkaulah yang memberikan kepadaku pakaian ini. As'aluka khairahu, ya Allah, aku memohon pakaian ini akan membawa kepada kebaikan. Wa khairu ma suni'a lahu, serta kebaikan yang telah engkau ciptakan pada pakaian ini. Wa a'udzubika min syarrihi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan pakaian ini. Wa syarri ma suni'a lahu, dan kejelekan apa yang telah engkau ciptakan untuk pakaian ini. Apakah ada pakaian menjadikan kita berbuat kejelekan? Banyak. Kalau dia pakai pakaian dengan harga di atas 1 juta, jalannya beda. Jalannya beda. Biasanya jalannya kadang-kadang itu ya seperti orang yang berjalan di atas untuk dipamerin itu. Jalannya beda. Sepatunya, sepatunya kalau sepatu harga 5 juta itu beda dengan sepatu yang harga di bawah 100.000. Beda sendalnya. Agak dilihat-lihatkan tuh sepatunya, biar ada orang bertanya, Pak, baru ya sepatunya? Oh iyalah, kan ketoke wis beda iki anyar iki. Ada pamer. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kita dibimbing untuk mengingat pakaian ini adalah Allah yang memberi, dan meminta kepada Allah agar pakaian yang dipakai kebaikan yang kita dapatkan, berlindung dari kejelekannya. Makanya kita ketika memakai pakaian yang bukan baru, kita diajari untuk berdoa saat memakai pakaian. Kita membaca bismillah, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Kemudian bisa ditambahkan doa, alhamdulillah alladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa ketika kita memakai pakaian. Kemudian jika kita melihat saudara kita memakai pakaian yang baru, lihat saudara kita memakai pakaian baru, maka kita dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakannya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ra'a ala Umar radhiyallahu anhu qamisan abiyad. Nabi melihat Umar memakai gamis putih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, ajadidun qamisuka au ghislun. Ini penting supaya nggak ada praduga. Wahai Umar, bajumu ini, gamismu ini, apakah gamis baru ataukah gamis yang telah engkau cuci? Ya, ini adalah ajaran untuk supaya nggak ada praduga. Tanya Nabi, gamismu ini, bajumu ini baru ataukah baju yang engkau cuci? Karena kalau pakaian yang sudah dipakai kelihatan lusuh, kemudian setelah dicuci biasanya ya supaya kelihatan seperti baru, mungkin disetrika atau mungkin cucinya itu ke tempat spesial untuk mencuci, laundry misalkan ya, atau di wasrei. Kalau dulu wasrei, sekarang laundry. Bapak Ibu yang berbahagia, apa jawabnya Umar? Bal jadidun ya Rasulullah, baju saya ini baru ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan saudaranya yang memakai pakaian baru. Beliau berkata dengan mendoakan untuk bajunya Umar, albis jadidan
wa ish hamidan wa mut syahidan wa yarzuqakallahu ta'ala qurrata a'yun fid dunya wal akhirah. Wa qala Umar wa iyyaka ya Rasulullah albis jadidan, pakaian baru, wa ish hamidan, semoga dengan pakaian barumu menjadikan engkau hidup dalam pujian Allah, hidup di dalam perbuatan yang menjadikan Allah memuji kepadamu. Wa mut syahidan, semoga engkau meninggal dalam keadaan syahid, dan semoga Allah senantiasa memberikan rizki kepadamu yang membuat matamu bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu Umar memberikan jawaban atas doa Nabi, wa iyyaka ya Rasulullah, semoga doa yang kau mohonkan juga untukmu wahai Rasulullah. Kalau ada orang mendoakan kebaikan, maka doakan kebaikan. Jazakumullahu khairan. Misalkan kita katakan barakallahu fiik. Kalau ada orang misalkan mendoakan kita barakallahu fiik, apa jawaban kita? Wa fika barakallah. Semoga untukmu juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Umar memberikan jawaban, wa iyyaka ya Rasulullah, semoga juga kebaikan doa yang kau mohonkan dengan albis jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan wa yarzuqakallahu ta'ala qurrata ainin fid dunya wal akhirah, juga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang mesti kita jaga ketika kita mengenakan pakaian. Melepas, Bapak Ibu, yang mana dulu? Kalau melepas, kiri dulu. Nanti keluar masjid, kaki mana? Kiri. Memakainya sendalnya kanan. Ya, memakai sendalnya. Lalu bagaimana? Ya kita injak dulu. Kaki kita injak, nggak langsung masuk. Bagaimana keluar kiri memakai kanan? Ya kita nggak langsung pakai. Itu yang diajarkan di dalam agama kita, sehingga aktivitas kita sehari-hari selalu mendapatkan pahala serta memperoleh ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa, saya tadi melepas kanan apa kiri ya? Coba mungkin Bapak Ibu ketika kita tadi mau masuk masjid, kira-kira yang kita lepas kaki kita yang kiri atau kanan dari sendal kita? Maka pastikan ingat, karena adab berpakaian itu diatur, diajari, dibimbing, maka kita laksanakan, kita dapat keutamaan. Sehingga hari-hari kita penuh berkah. Hari-hari kita menjadikan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nutup pintu rumah, jangan lupa bismillah. Lalu keluar rumah berdoa. Membuka, baca bismillah. Masuk, tidak lupa berdoa. Ini yang dituntunkan agar kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita telah dapatkan permintaan dari Bapak Takmir, ada pertanyaan dipersilakan. Monggo, monggo Bu. Oh mungkin butuh mic Pak, ibu-ibu Pak. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Diana Pak, jamaah masjid di sini. Ini mungkin ada hubungannya yang tadi dibicarakan Ustadz tadi tentang jin atau
syaitan itu. Beberapa hari yang lalu, yaitu hari Rabu malam, itu saya kebetulan mau keluar kamar, itu tiba-tiba saya kok bau orang seperti masak itu apa, makanan yang pakai bau-bauan pandan itu, wangi sekali Ustadz, itu semalaman. Terus saya nggak ingat sama sekali, ini saya nggak baca apa-apa, sampai pagi masih bau Ustadz. Sampai saya tanya ke teman itu, apa kamu masak sesuatu? Dia bilang enggak gitu. Terus kebetulan saya ini bawa perawatan itu, beli di teman saya itu, dan yang membuat itu anaknya yang sudah almarhum itu Ustadz. Pertanyaan saya itu, apakah bau-bauan ini tadi ada hubungannya dengan almarhum yang sudah pergi itu, atau ada makhluk lain yang mungkin ada di tempat tinggal saya itu. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jika seandainya terjadi aroma seperti yang tidak biasanya, ya, maka jika sudah diyakinkan dari tetangga kiri kanan tidak ada yang menjadi sumber aroma itu, baik itu aroma yang berupa aroma wangi atau berupa aroma harum atau mungkin aroma bangkai, maka hal itu datang sebagai informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mewaspadai dengan mengecek ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang awal saya baca tadi, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatun thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Itu adalah sebagai informasi untuk kita waspada, jangan takut, karena hal yang demikian itu hanya untuk provokasi supaya kita cemas atau mungkin takut. Jangan takut, pastikan dicek. Jika tidak ada, maka pastikan hati kita tidak takut sama sekali. Tidak apa-apa itu. Apakah kita perlu untuk bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah? Iya, harus berdoa kepada Allah dan mohon kepada Allah. Untuk juga membaca Al-Quran, ya, karena Allah hadirkan itu supaya kita lebih taat. Jangan takut, jangan sampai kita cemas, apalagi datang atau cari-cari info melalui media sosial kita. Di mana ya kira-kira yang bisa menghilangkan itu? Tidak usah cemas. Kalau misalkan aromanya wangi, alhamdulillah. Ada parfum gratis, alhamdulillah, tidak apa-apa. Jangan sampai cemas, ya. Alhamdulillah, nggak usah takut. Kalau misalkan aroma bangkai, kadang-kadang itu coba ceklah, mungkin ada tikus mati atau cicak mati. Kalau ternyata tidak ada, maka hendaklah kita minta kepada Allah untuk dihilangkan. Apakah bisa? Oh, sangat bisa Allah untuk menghilangkan itu. Jangan sampai tanya-tanya ke sana kemari, apalagi kemudian ada info yang masuk, oh di sana loh ada orang yang bisa mengusir seperti enggak. Langsung terhubung kepada Allah. Bersihkan lingkungan itu dari aroma yang tidak sedap. Kalau pasti sudah bersih semuanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa membuat air, ya,
dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat mana yang dibaca? Seluruh ayat dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas itu bisa untuk dijadikan sebagai ruqyah, sebagai obat, sebagai upaya kita menghilangkan itu. Setelah semuanya diperiksa, ya, tidak ada minuman basi, tidak ada makanan basi. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang makanan yang tersimpan di kulkas hingga 1 bulan itu bisa mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Pastikan dicek semua itu. Mungkin ada daging lupa tidak dimasukkan di freezer tapi hanya di kulkas, itu busuk. Maka dicek. Kalau seandainya semuanya aman, maka minta kepada Allah. Jangan ke dukun, jangan cari di Facebook. Karena di Facebook itu promo itu. Ya, jangan dibuka situs-situs untuk kita berpaling dari Allah. Minta kepada Allah. Apakah ada? Ada. Saya pernah mendapati orang bingung karena rumahnya itu aromanya bangkai. Yang pertama, ya, di anggota rumah itu untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, disetelkan murattal, disemproti dengan air yang sudah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita bisa membuat air ruqyah. Setiap kita bisa untuk memohon kepada Allah tanpa harus kenal dengan orang-orang yang saya katakan bisa menangkap makhluk halus. Itu jangan percaya, nggak ada orang pemburu hantu itu, nggak bisa itu. Buru hantu, apalagi actionnya dimasukkan botol. Yuk, kayak action dimasukkan botol itu, wis tak lebokno di botol. Ya nggak bisa lah, jin bisa lepas dari botol. Nggak bisa jin dilebokno botol. Nggak, itu bohong. Nggak. Maka kita minta kepada Allah perlindungan. Bismillah itu luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa. Makanya kalau nyimpen sesuatu yang berharga, jangan lupa ketika menyimpan, terhubung hati kita kepada Allah dengan membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ragu-ragu. Wah, masa bisa toh? Jangan ragu-ragu. Tidak akan berguna kalau kita ini ragu-ragu. Jadi memang bisa rumah kita aroma parfum atau aroma bangkai. Maka kita hendaklah selalu berlindung kepada Allah dan pastikan ketika masuk rumah itu dengan doa. Minimal buka pintu bismillah dan mengucapkan salam. Kalau nggak ada orang bagaimana? Kita dari luar kota, salamnya tetap kita ucapkan, yaitu seperti kita pernah bahas, salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu salam masuk rumah kita. Kalau enggak, ya ada yang ikut kita, ikut nginap di tempat kita. Ikut nginap di tempat kita. Tapi jangan panik, jangan takut, jangan cemas, jangan sedih, ya. Walaupun seandainya ibu sendiri semuanya diperiksa, kemudian kayak ada yang ngetok-ngetok pintu. Padahal saya sendiri, pintu kamar saya ada yang ngetok. Gak usah takut. Ya, jangan sampai bingung takut. Gak usah takut, lapa mau ngetok. Ya, aku gak wedi kok. Ayo, gak usah ganggu aku. Harus dikatakan seperti itu. Gak usah takut. Bagi yang masih takut ke kamar mandi belakang ketika terbangun jam 12 atau jam 1 malam, lawan. Jangan takut. Nggak bisa kok jin itu membunuh orang, itu nggak bisa. Jangan takut, ibu pergi aja, bapak pergi aja. Ya, kalau misalkan takut, berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan. Atau langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca itu, setan akan lari. Setan itu akan menguasai ketika orang itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, jangan sampai takut, jangan sampai sedih, jangan sampai cemas berlebihan dan marah berlebihan serta lalai berlebihan. Karena itu pintu masuknya gangguan setan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat kita semuanya untuk merenovasi masjid yang kita cintai ini diridhai oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kendala dari awal hingga tuntas. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana sighara. Allahumma yassir fi umurana ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, esok hari kami warga jamaah Masjid Mujahidin memohon ridhamu ya Allah untuk merenovasi rumahmu yang mulia untuk kenyamanan ibadah kami. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk menyelesaikannya ya Allah. Anugerahkan keberkahan kepada warga jamaah Masjid Mujahidin, rizkinya serta segala macam cita-citanya. Mudahkanlah ya Allah, dan mudahkan hati mereka untuk bersama-sama bergotong royong mensukseskan renovasi ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.